Di tengah bisingnya bursa transfer musim panas 2025 yang penuh drama dan kejutan, satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Liverpool. Ya, The Reds, sang juara bertahan Premier League musim lalu, tiba-tiba muncul sebagai raja belanja yang mengguncangkan benua Eropa. Bayangkan saja, klub yang bermarkas di Anfield ini menggelontorkan dana luar biasa, yaitu sekitar 300,68 juta pound sterling atau sekitar 5,5 triliun rupiah untuk merombak skuad mereka. Jumlah ini bukan cuma besar, tapi jadi rekor belanja tertinggi sepanjang sejarah Liverpool. Tapi ini bukan belanja yang panik, bukan pula gaya bakar duit ala klub-klub Timur Tengah. Ini adalah strategi besar, ambisius dan terencana. Semuanya mengarah ke satu misi utama, itu membangun dinasti baru yang lebih segar, modern, dan mematikan di bawah nahkoda baru Arne Slot. Masuknya Arne Slot ke kursi pelatih Liverpool menandai perubahan besar, bukan hanya di sisi teknis, tetapi juga filosofi klub secara keseluruhan. Dari gaya membina pemain muda secara perlahan ala Klopp, kini Liverpool mengadopsi pendekatan yang lebih lugas dan efisien. Beli sekarang, hasil sekarang. Slot bukan datang untuk sekedar menjaga api tetap menyala, dia datang untuk membawa bensin dan korek api. Dan transfer pertama yang jadi headline adalah Hugo Ekitike, striker muda asal Prancis yang tampil moncer bersama Frankfurt musim lalu dengan torehan 15 gol dan 8 assist di Bundesliga. Ekitike adalah tipe penyerang modern, bukan hanya jago finishing, tapi juga lihai membuka ruang, menggiring bola, bahkan turun menjemput bola ke tengah. Dia bukan Darwin Núñez yang penuh energi tapi kadang nyasar. Dia adalah seniman yang bermain dengan elegan di tengah chaosnya pertahanan lawan. Dan lebih dari itu, dia adalah simbol transisi Liverpool dari era otot ke era otak. Tak berhenti di situ, Liverpool juga mencuri perhatian lewat transfer bombastis Florian Wirtz. Playmaker muda asal Bayer Leverkusen ini diboyong dengan mahar 100 juta pound sterling plus bonus 16 juta. Angka yang mencerminkan betapa seriusnya Liverpool ingin memperkuat kreativitas di lini tengah. Wirtz bukan gelandang biasa. Musim lalu dia mencetak 10 gol dan memberikan 12 assist, gayanya yang kayak mirip Kevin De Bruyne muda. Dengan visi luar biasa dan kemampuan memecah pertahanan lewat satu umpan ajaib, menjadikannya senjata baru dalam formasi 4-2-3-1. Racikan Slot bersama Wirtz, lini tengah Liverpool tak lagi hanya soal tenaga dan pressing, tapi juga soal imajinasi. Namun yang paling menarik justru bukan hanya siapa yang datang, tapi siapa yang pergi. Dua ikon Liverpool sekaligus bek sayap andalan Andrew Robertson dan Trent Alexander-Arnold resmi hengkal ke Real Madrid. Kepergian dua pemain ini jelas menciptakan kekosongan besar di sektor pertahanan dan transisi yang selama ini jadi kekuatan utama Liverpool. Tapi disinilah menariknya, Liverpool tak panik. Mereka justru bergerak cepat dengan merekrut Milos Kerkez, bek kiri eksplosif berusia 21 tahun dari Bournemouth, serta Jeremy Frimpong, mantan pemain Bayer Leverkusen yang dikenal dengan kecepatan kilat dan kemampuan menyerang dari sisi kanan. Frimpong bahkan bisa beroperasi sebagai winger jika dibutuhkan, yang menjadikannya pemain serba bisa yang sangat sesuai dengan filosofi fleksibel ala Slot. Lini belakang pun semakin disolidkan dengan tambahan di sektor penjaga gawang. George Mamardashvili dari Valencia didatangkan dengan harga 29 juta pound sterling untuk menjadi pesaing serius Alisson Becker. Tanya itu, kiper muda berbakat Armin Pepsi juga digait untuk proyek jangka panjang. Dan sebagai langkah strategis, Freddie Woodman didatangkan secara gratis demi menambah kedalaman skuad. Ini bukan sekedar belanja, tapi investasi sistematis untuk memperkuat setiap lini, setiap celah yang mungkin dieksploitasi lawan musim depan. Nah, yang membuat seluruh dunia sepak bola makin terkejut adalah bahwa Liverpool ternyata belum selesai. Setelah menghabiskan lebih dari 5 triliun, mereka masih mengincar satu nama besar yang bisa jadi the final piece of the puzzle, Alexander Isak. Striker tajam milik Newcastle United ini disebut-sebut tengah galau dengan masa depannya. Ia bahkan absen dari tur pramusim ke Asia dan kabarnya meminta kenaikan gaji hingga 300.000 pound sterling per pekan. Sinyal ingin cabut? Sangat mungkin. Liverpool pun dikabarkan sudah mengajukan tawaran sebesar 120 juta pound sterling yang sayangnya masih ditolak oleh Newcastle. Tapi semua tahu, dalam dunia transfer penolakan awal hanyalah bagian dari tarian negosiasi, dan tekanan dari pihak Isak ditambah ambisi Liverpool membuat rumor ini sulit untuk mati. Jika transfer ini terrealisasi, maka Liverpool akan memiliki lini depan impian. Apalagi ada isu yang menyebutkan bahwa Luis Diaz dan Darwin Núñez mungkin akan dilepas untuk membuka ruang yang menandai langkah besar ini. Namun
Isak bukan satu-satunya target lain yang juga mencuat adalah Rodrigo Goes, penyerang lincah Real Madrid yang bisa bermain di semua sisi lini serang. Fleksibilitasnya membuat Arne Slot jatuh hati. Liverpool dikabarkan siap membayar harga sekitar 100 juta pound sterling untuk memboyong pemain asal Brasil ini. Jika keduanya Isak dan Rodrigo berhasil didaratkan, bukan mustahil lini depan Liverpool bakal jadi mimpi buruk bagi pertahanan manapun di Eropa, termasuk Manchester City sekalipun. Tapi by the way, Rodrigo itu udah ke decul ya, ke Barcelona ya. Dengan segala aktivitas transfer ini, skuad Liverpool tahun 2026 terlihat seperti evolusi dari tim klasik klub ke versi 2.0, lebih cair, lebih cepat, dan lebih tak terduga. Dalam formasi 4-2-3-1 ala Arne Slot, Alisson masih berdiri kokoh di bawah Mistar. Di lini belakang ada Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahim Konate, dan Jeremy Frimpong. Tengah dikawal oleh duo kuat Ryan Gravenberch dan Alexis Mac Allister. Sementara tiga pemain kreatif, Ektik Wicks dan Mohamed Salah akan menyokong sang striker utama. Tapi pertanyaannya, dari mana datangnya duit sebanyak itu? Liverpool memang kaya sejarah, tapi bukan dikenal sebagai klub yang suka hambur-hambur. Jawabannya ternyata sangat masuk akal, prestasi dan manajemen finansial yang luar biasa. Musim 2024 lalu, Liverpool mencetak rekor pendapatan berkat sukses menjuarai Premier League. Dari gelar itu saja, klub memperoleh 181,5 juta pound sterling, belum termasuk pendapatan hak siar, sponsor, dan bonus performa dari UEFA. Jika semuanya dijumlah, diperkirakan keuntungan total mereka menembus angka 700 juta pound sterling. Gila kan? Ya, mungkin, tapi semua itu real dan sah menurut aturan. Apa yang terjadi di Anfield musim ini adalah lebih dari sekedar belanja. Ini transformasi. Liverpool tak hanya sedang membentuk skuad kuat, tapi juga sedang mendefinisikan ulang siapa mereka di era sepak bola modern. Di bawah Arne Slot, The Reds berubah dari klub tradisional yang fokus pada proses menjadi kekuatan dinamis yang siap mendominasi now, bukan nanti. Mereka tidak hanya mengejar trofi ke-21 untuk melewati Manchester United dalam rekor Liga Inggris, tapi juga ingin menanamkan ketakutan di benak lawan-lawan mereka setiap kali melangkah ke lapangan. Dengan talenta muda yang meledak, sistem finansial yang cerdas, dan pelatih dengan visi segar, Liverpool seperti raksasa yang terbangun dari tidur panjang. Era baru Anfield telah dimulai lebih berani, lebih cepat, dan lebih mematikan dari sebelumnya. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, kita tak hanya akan melihat Liverpool mengangkat trofi musim depan, tapi juga menyaksikan lahirnya sebuah dinasti baru yang tak hanya berbicara di Inggris, tapi di seluruh Eropa.